Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Rati TV dan juga pendengar Radio INFM dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Rati Wardani untuk Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Dan untuk kesempatan hari ini spesial kita memperingati Hari Batik Nasional. Saja bahasan kita jauh dengan batik. Tema kita untuk hari ini menjaga kelestarian batik, kreatif mengembangkan motif batik Kebumen. Tanggal 2 Oktober 2009, Batik Universitas asal dari Indonesia. Sejak itu pula 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Untuk membumikan batik khas bangsa Indonesia, Hari Batik Nasional tahun ini mengangkat tema yang terbaik, yang terbatik. Di Kabupaten Kebumen sendiri, berbagai upaya dilakukan untuk melestarikan dan meningkatkan nilai tambah dari batik itu sendiri. Seharusnya, dengan peringatan Hari Batik Nasional, masyarakat semakin cinta dan membeli batik yang diproduksi pelaku UMKM. Nah, setelah hadir, kita memperingati Hari Batik Nasional sekaligus mengupas batik Kebumen yang memiliki ciri khas sendiri. Hadir secara khusus sebagai narasumber di hari ini, beliau Ketua Dekranasda Kabupaten Kebumen, juga beliau Ibu Bupati kita, Ibu Zuhroh Yasid Mahfud. Selamat sore Ibu. Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa Rati TV di mana berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu hari ini sebelumnya Bu? Sehat, Mbak. Sehat, sekalipun iya. Aktivitas di mana-mana tetap sehat ya Bu. Iya. Oke, luar biasa. Tetap semangat. Semangat. Oke. Dan bagaimana ini Bu? Suka nggak sih kalau sebenarnya menggunakan hari-hari batik? Ya tentu suka. Ya kita harus suka ya, karena para pengrajin batik di Kebumen cukup banyak sih. Jadi kita harus melestarikan dan mengembangkannya secara baik. Kalau dulu kan identik kalau batik tuh daster. Ya. Kalau sekarang batik sudah wah, apalagi batik Kebumen ya, luar biasa. Baik, tapi banyak koleksi batiknya Ibu di rumah ya Bu Agman, banyak sekali yang menggunakan batik-batik. Ya, cukup lumayan ya, karena kita kan sehari-hariannya juga harus memakai batik. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan mendampingi beliau dari Disperindak dari Kabupaten Kebumen tentu saja, maaf. Beliau selaku Kabid Pengembangan Perdagangan, Ibu Sri Wahyuroh atau Bu Cici. Selamat sore Ibu Cici. Selamat sore Mbak Rati, selamat sore pemirsa Rati TV dan pendengar INFM dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cici hadirnya. Wah, berbatik tadi Ibu datang bawa batik banyak sekali. Saya kirain saya mau suruh milih, enggak ya? Oh, hari ini kalau Bu Cici pakai batik apa ini Bu? Iya, ini batik kawung. Ini produk dari Desa Seliling. Jadi ini mungkin motif yang cukup mudah dikerjakan karena besar-besar. Kok besar-besarnya lihat saya sih? Seperti ini ada kawung melinjon. Jadi ada kawung beton. Ini kawung beton karena itu beton gede. Karena gede-gede. Kalau melinjon berarti lebih kecil-kecil. Jadi kawung itu karena ada bulat-bulatan atau bagaimana? Jadi ciri khasnya dikenalinya dengan bulat-bulatan gitu ya, kawung jadi kayak pelobong-pelobong. Tapi juga ada filosofinya. Kalau biasanya batik itu ada filosofinya penggunaannya. Jadi ada yang mengatakan itu karena ada doa, sehingga kalau orang merantau itu juga didoain oleh ibunya agar selamat untuk kembali lagi nanti ke tanah air. Menggunakan kawung atau mungkin dibekali. Kalau orang dibekali buat selimut atau buat apa itu ternyata terkandung doa dan filosofi yang dalam. Baik, tentu saja kita nanti akan mengupas lebih jauh tentang bagaimana sih Hari Batik Nasional diperingati di Kebumen dan sejauh apa perkembangan batik di Kabupaten Kebumen. Setelah jeda pariwara, masih di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Belajar di rumah aja
kebersihan. Cuci tangan, jangan lupa maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazid Mahfud, Bupati Kebumen. Setiap tahun melalui Palang Merah Indonesia, kita mengumpulkan dana untuk membantu penderitaan sesama manusia tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, atau golongan. Setiap kabupaten kota melakukan upaya mobilisasi sosial melalui pengumpulan dana lewat bulan dana PMI. Saya berharap kita dapat dengan ikhlas dan sukarela melakukan penggalangan dana melalui PMI. Ini tidak lain sebagai upaya kita dalam membantu meringankan penderitaan sesama manusia. Bulan dana PMI juga merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam menyumbang PMI di bidang kemanusiaan dan sebagai upaya pembelajaran masyarakat agar memiliki jiwa kemanusiaan dan jiwa kesetiakawanan sosial. Mari sukseskan bersama Bulan Dana PMI tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut berangkat kerja karena virus corona? Gak usah takut. Yuk terapkan pola hidup sehat di lingkungan kerja ala BNPB. Pertama, olahraga secara teratur. Kedua, makan makanan bergizi. Eits, pelan-pelan aja makannya. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan kerja. Kelima, gunakan masker jika kurang sehat. Keenam, istirahat yang cukup. Tapi jangan tidur di kantor juga ya. Dan yang terakhir, cek kesehatan secara berkala.
Tentu saja masih live dari Studio 1 Rati TV Jalan Kuto Arjo nomor 6 Kebumen. Masih bersama saya Rati Wardani untuk Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Dan tayangan ini selain kami pancar luaskan melalui radio INI FM, juga Anda bisa menyaksikan lewat YouTube kami di Kebumen On TV atau website di www.ratihtelevisi.com. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami tunggu SMS maupun WA-nya di 0821 333 55547. Di Hari Batik Nasional kali ini, tema nasional kita yang terbaik, yang terbatik. Dan untuk tema SSK kali ini, menjaga kelestarian batik, kreatif mengembangkan motif batik Kebumen. Masih hadir bersama kami sebagai narasumber, beliau Ketua Dekranasda dan juga Ibu Bupati kita, Ibu Zuhro Yassin Mahfud, dan juga masih bersama Kabid Pengembangan Perdagangan Ibu Sri Wahyuro Bu Cici, dan selamat datang untuk Ibu Sri Mulyani selaku Sekdin Perindak Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirnya Ibu. Waduh, tetap semangat ini. Tapi sekarang nggak pakai masker cantik, saya padahal tadi nunggu loh masker cantiknya Bu Yani itu apa? Karena Iya, saya bawa ya. batik nggak ini, batik nggak? Bukan. Oh, bukan. Ya sudah. Berarti kalau motif batiknya yang dikenakan Bu Yani ini apa ini? Kalau ini informasi dari Mbak Cici, wah ini Mbak Cici. Ya? Mbak Cici itu Iya, katanya ini biota laut gitu ya. Iya. Jadi mungkin sudah kreatif, sudah dikreasi, modern, ya. dikreasi lain, iya, tidak seperti pugeran, sirikit atau apa, tapi ini katanya lain, biota ada klasik, laut. ada modern. Iya, ini udah biota laut. Kalau saya melihat sih kan ada udang, ada apa? Kayak Ada seafood. udang di balik batik. Kayak seafood. Kayak seafood. Nah, kalau Ibu Zuhro juga kali ini menggunakan batik kontemporer ini, ya. Oke, udah modern. Udah modern, baik. Ya, sekedar informasi mungkin kalau batik ini di depan juga kita ada batik, ini batik klasik ya Bu Cici. Oke. Iya, ini tanggal 2 Oktober 2009 itu mulai dicanangkan Hari Batik dan UNESCO mengakui batik Indonesia ini ya. Nah, kalau boleh tahu ini batik kan memiliki nilai seni dan syarat dengan estetika, keindahan. Tadi juga Bu Cici sedikit menyampaikan banyak filosofi yang terkandung dalam batik itu. Simbol-simbol juga ada. UNESCO mengakui batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2 Oktober 2009. Dan sejak saat itu memang tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kita penasaran nih, Hari Batik Nasional tuh maknanya sejauh apa sih? Kenapa kita harus memperingati ini? Mungkin monggo Bu Yani mungkin bisa membantu saya. Ya betul, tanggal 2 Oktober ya sebagai Hari Batik Nasional itu tadi sudah dipanjang lebar, sudah ditetapkan oleh UNESCO seperti itu nggih. Kita salah satunya batik itu sebagai kekayaan budaya Indonesia. Jadi sudah sepantasnya lah kita itu nguri-nguri kebudayaan, nguri-nguri yang ada kita miliki. Harus tetap kita lestarikan, jangan sampai diakui oleh negara lain. Nah, diakui oleh negara baru kita gulung kuming gitu. Gulung kuming gitu. Nah, khususnya ini di Kebumen kita sudah punya batik banyak jenisnya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Cici. Ini yang memang pakarnya batik. Terus kita di kantor-kantor juga sudah ada regulasinya. Itu sebagai tanda juga bahwa kita itu selain menghargai, mencintai juga tetap melestarikan. Dan yang jelas kita itu menggeliatkan IKM batik. Nah, jadi kita di 5 hari kerja itu 2 hari pakai batik kan, hari Rebo sama Kamis. Batiknya batik nasional atau Kebumen? Kalau Rabu itu batik nasional, kalau Kamis batik Kebumen, khas Kebumen. Itu salah satu untuk bentuk mencintai dan melestarikan batik kita. Terus anak-anak sekolah kita sekarang kan juga pakai batik gitu. Jadi untuk menanamkan cinta
budaya, cinta tanah air, cinta batik kepada anak-anak dari dini itu. Jadi memang sudah layaknya diperingati sebagai kita memperingati setiap tahun Hari Batik itu. Jangan sampai tadi ya seperti disampaikan Yani, kalau sampai diakui oleh negara lain baru gulung kuming. Dan memang kesini sini, tapi setelah benar, tapi ada apa ya? Ada untungnya. Negara lain mulai ngutik-ngutik mau mengakui, kita jadi menggeliat. Baru sadar kemarin kenapa Bu Cici? Terus baru jiwa korsanya juga terus jadi Tadi kan makanya tadi saya sampaikan ke Bu Zura, Bu, kalau tiap hari suka pakai batik, kalau dulu saya taunya batik itu daster. Sekarang kebesaran. Sedikit dikutik sama negara lain, langsung istimewa. Baik. Itu tadi kenapa juga batik ini memang khas dari Indonesia aslinya ya. Kalau Bu Cici, kalau di Indonesia sendiri cikal bakal batik itu mana sih? Ini dengan cantingnya dan lilinnya itu. Sejarahnya sedikit, nggih. Oh, ada. Oh, nggih. Itu kami hadir di sana, dipamerkan ada batik dari Turki, batik dari Jepang, batik dari Cina. Jadi memang sudah ada, namun kalau batik nasional itu merupakan anugerah ya bagi bangsa Indonesia, harus mensyukuri karena UNESCO dunia itu mengakui ada tiga apa namanya yang diakui, yaitu keris, kemudian wayang, yang nomor 3 adalah batik. Kita harus bangga sehingga dengan peringatan Hari Batik Nasional kita selalu bangkit ingat bahwa hari itu adalah tonggak kebanggaan kita bangsa Indonesia di muka bumi. Kita punya eksistensi dengan batiknya, salah satunya batik. Jadi bangsa yang besar, jadi nggak usah malu dengan mengenakan batik, sehingga nanti generasi berikutnya itu terus menggunakan batik, karena ini ada sejarahnya, sejarah leluhur kita untuk bagaimana untuk menciptakan bangsa besar. Majapahit tentunya juga sudah ada. Kalau misalnya batik, apakah maksud saya kain bercorak itu bisa disebut itu kain batik, atau ada perbedaan kain batik yang bagaimana dan kain yang bercorak, apakah itu juga sama-sama batik? Monggo. Jadi batik itu tik 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 ada pakai canting. Canting itu bentuknya itu dipegang, ada pegangannya itu kayu, dan ada bahan yang untuk menaruh lilin atau malam itu dari tembaga ataupun bahan yang lainnya. Dan sekarang sudah mulai menggunakan yang elektronik pakai listrik. Nah itu cantingnya itu yang lancip itu berbentuk macam-macam, sehingga bisa menggoreskan di kain itu berbentuk warna-warni, bentuk pena ya, iya kayak pena, motif ya, menggambar bulat itu cantingnya. Jadi batik sendiri yang ya, terus nanti nembok juga sendiri, jadi pakai malam yang agak beda. Jadi kalau ada batik yang putih ya, latar putih itu kan berarti ditembok. Oh, ditembok. Diblok deh. Blok Malamnya di. Nah, dulu sangat memprihatinkan di Kebumen sebetulnya. Di tahun 2003 itu di Kebumen saya melihatnya itu para pembatik masih sangat sederhana, tapi nafas untuk memproduksi batik luar biasa. Orang tua-tua kita, sehingga cantingnya itu sederhana. Juga untuk alat-alatnya ada yang pakai sepet loh. Sepet untuk dia. Jadi produk batiknya masih kasar, sehingga harganya pun waktu itu masih murah sekali. Yang penting payung ngoten nggih. Nah, alhamdulillah kita minta kemudian pemerintah dan peduli ada fasilitas kita batik. Terus kemudian bagaimana untuk sumbangsinya itu macam-macam, pakai pemikiran, ada yang pakai material. Jadi waktu itu pokoknya niatin sun untuk bangun batik Kebumen, karena ini adalah salah satu potensi yang bisa mensejahterakan
masyarakat. Mungkin luar biasa ini saja pengrajin-pengrajin UMKM Kebumen benar-benar bisa menikmati bahwa sekarang memang batik tidak hanya dikenakan oleh ibu-ibu sepuh, mbah-mbah putri yang biasanya cuma untuk jarik dan daster, sekarang bisa dikenakan secara modern dengan anak-anak milenial tentu saja. Baik, di Kebumen sendiri, ini kita kedatangan kebetulan Ketua Dekranasda Kabupaten Kebumen, kita punya Gria Pamer, nggih. Gria Pamer itu Dekranasda, itu banyak sekali di situ ada batik-batiknya nggih Bu, nggih. Kalau batik di Dekranasda itu berasal dari UMKM atau mungkin dari mana? Ada khusus Kebumen atau dari luar Kebumen juga ada, Bu? Baik, terima kasih. Di Gria Pamer Dekranasda Kabupaten Kebumen di Jalan Indrakila ya. Nggih. Nah, itu menampung batik-batik ya dari para pengrajin di seluruh Kabupaten Kebumen. Oke. Tidak ada yang di luar kota, tidak ada. Khusus Kebumen. Khusus di Kabupaten. Nah, kalau mungkin pemirsa pendengar nanti berkenan ingin mencoba datang ke Dekranasda, itu di situ ada apa aja sih Bu di Gria Pamer Dekranasda? Ada banyak macam ya, kita Dekranasda itu menaungi berbagai produksi makanan juga, Makanan juga. kerajinan-kerajinan baik dari lidi, pandan, banyak macam kerajinan di Gria Pamer Dekranasda. Baik, sekarang ini memperingati Hari Batik. Ya. Ya, lah Kabupaten Kebumen ada sesuatu yang barukah Bu dengan batiknya? Maksudnya dirayakan begitu? Mungkin ada yang sesuatu yang baru, mungkin ada launching batik baru atau ada kegiatan lain? Untuk tahun 2020 Iya. ini ya, karena ini di musim COVID-19 Betul. ini sepertinya vakum istirahat lah ya. Istirahat dulu, jadi Iya, belum dulu. ada peringatan secara Tidak khusus. ada. Nggak ada event-event gitu nggak? Tidak ada. Oke. Ya, ini karena dengan adanya acara Ratih TV ini, semoga harapannya ya para pemirsa di Ratih TV di mana saja berada, juga pendengar Radio FM ini juga ikut semangat mencintai batik juga menggunakannya. Oke, baik. Nah, Bu, kalau tidak ada kegiatan, Ya. mungkin dari Dekranasda melalui pengrajin ada launching batik atau juga sama sekali tidak ada? Masih, Maaf, ini betul. ya ada juga sih rakor ya dari pusat ini melalui Zoom. Gitu. Oke, ada kegiatan Ada dari pusat. kegiatannya, ya. Oke. Di rakor itu sudah dilaksanakan atau baru mau dilaksanakan? Sudah. 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 Bagaimana, apakah ada berita baiknya untuk pembatik-pembatik ataupun batik-batik nasional? Ya tentu semuanya ya tentu istirahat ya, nggak bisa berjalan lah paling Oke. tidak. Jadi ya, sekedar untuk memperingati, peringatan saja. Ya, biar Ya memang di tengah pandemi kita mesti harus istirahat. Kita juga hanya memohon diberi sehat, ya panjang umur, tapi tetap pengrajin tetap produktif kan Ibu? iya tetap produktif, apalagi ini di PKK ya. Oke. Ini kami menggerakkan para pengrajin seluruh Kebumen yang ada kurang lebih 400 pengrajin ya. Ini menggerakkan agar supaya para pengurus PKK ini untuk memiliki seragam batik abu-abu begitu. Oke. Itu Batik? yang batik abu-abu, Batik abu-abu. berwarna abu-abu. Ini sedikit ya Bu. Batik Ini motif abu-abu sedikit. Oh, Itu warnanya. warnanya. Jadi tapi motifnya belum tahu, mungkin kelas Motifnya sedikit. sirikit. Iya, Sirikit yang seperti apa ini? yang seperti ini. Mbak. Ini? Iya, namun Oke. kita memakai yang warnanya abu-abu ya. Ini sudah berjalan Bu. Kami bisa menjualkan, memasarkan di PKK Kabupaten sendiri. Oke. Untuk Wajib ya seragamnya? Iya, wajib. Oke. Kalau batik sendiri kan ada batik tulis, batik cap dan juga printing. Iya. Printing tidak termasuk batik. Jadi memang yang betul-betul menggunakan tangan satu-satu malam ya, memanfaatkan malam. Jadi kalau dalam arti sekalipun motifnya sirikit tapi printing itu dianggap bukan batik. Oke, Oh, nah begitu. ini dia. Jadi batik itu yang harus menggunakan malam, paling tidak malah pakai canting ya. Iya. Kalau cap emang pakai canting? Enggak. Alat nggih, dan ganti canting itu alat tapi tetap menggunakan Kalau untuk malam. Di PKK memang printing yang dipakai. Oh, Karena printing. Ya bisa menjangkau harganya. Campuran. Campuran. Oke. Iya. Mungkin karena memang mahal mungkin Iya, ya. iya karena hanya untuk seragam saja.
Ya, Oke. Alhamdulillah ini bisa menampung banyak para pengrajin di Kabupaten Kebumen. Jadi memang Melalui seragamnya paguyubannya. besok Iya. menggunakan sirikit ini untuk semuanya atau cuma atasannya atau Atasannya saja. atasannya? Baik. Ada Bahkan geliat sampai sekarang ini ditambahkan, dikembangkan menjadi masker juga. Oh, maskernya juga Ya, sirikit. Sirikit juga. Printing, Mbak. Oh, Hmm. iya. Sirik. Sirikit. Sirikit yang print. Oh, begitu. oke. Sirikit juga. Baik, ini merupakan kabar bahagia juga untuk UMKM terutama pembatik di Kabupaten Kebumen ya. Ternyata seragam, buat seragam itu kan berarti porsinya gede, Iya. banyak kan? Oke, luar biasa. Tim Dan penggerak kita PKK. tentu saja di sini berusaha untuk menjaga kelestarian batik, kreatif juga mengembangkan motif batik Kebumen. Sekalipun kita punya batik klasik, tapi tadi disampaikan oleh Bu Cici juga, itu banyak sekali batik-batik yang bisa ditawarkan untuk kaum milenial. Seperti apa nanti kita simak lagi, tentu saja setelah jeda pariwara. Masih di Selamat Sore Kebumen, informasi dinamika pembangunan Kabupaten Kebumen. Produk lokal memang handal, kreasi lokal memang spesial. Ayo beli buatan negeri, bangga sekali produk sendiri. Dari busana sampai kria, kuliner juga buatan kita. Ayo beli kreatif lokal, marilah beli produk kreatif lokal. Pejuang negeri, beli kreatif lokal, banggalah beli produk kreatif lokal. Tahukah kamu, desa mengelola dana sekitar 960 juta rupiah setiap tahunnya. Untuk apa saja dana tersebut? Pemerintah desa wajib untuk menginformasikannya pada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kebumen meluncurkan program Getok Tular. Apa itu Getok Tular? Getok Tular adalah gerakan keterbukaan informasi publik di desa dengan tujuan A. Meningkatkan efektivitas dan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. B. Meningkatkan sarana untuk memperoleh, mengelola, dan menyajikan data dan informasi desa. C. Mewujudkan clean government dan transparansi informasi. Dan D. Membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah desa. Agar terlaksana dengan baik, Getok Tular didukung oleh stakeholder terkait dengan fungsinya masing-masing, diantaranya 1. Kepala desa agar A. Menetapkan peraturan desa tentang keterbukaan informasi publik di desa, B. Mengangkat PPID desa, C. Memberikan informasi publik yang mudah diterima oleh masyarakat, baik dengan media konvensional maupun media sosial, D. Mengaktifkan sistem informasi publik desa, dan E. Menganggarkan dalam APB desa kegiatan untuk peningkatan keterbukaan informasi publik di desa. 2. Camat agar memberikan fasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik desa di wilayahnya. 3. Dinas Komunikasi Informatika agar A. Memberikan fasilitasi dan bimbingan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa, dan B. Melakukan penilaian pelaksanaan informasi publik di desa dan memberikan penghargaan bagi desa yang berprestasi. 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap sistem informasi desa. 5. Untuk konsultasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa, dapat menghubungi Dewi Indri Astuti, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen. B. Anindya Arif Setiadi, ST.MPA, Kasih Diseminasi Informasi dan Analisis Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan C.
Bawono Andi Widodo SSTP, Kepala Bidang Administrasi, Aparatur dan Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. Bingung milih susu untuk bayi, Mas? Iya. Kira-kira mana yang bagus ya? Yang bagus, air susu ibu, Mas. Nggak dijual di mana-mana. Oh gitu, tapi... ASI eksklusif 6 bulan tanpa tambahan makanan pendamping. Sangat penting bagi kesehatan bayi dan ibunya sekaligus. Lengkap, alami, dan ekonomis. Itu anak pertama saya, ASI eksklusif 6 bulan. Lahirkan dari ibunya, asupan pertamanya harus dari ibunya dong. Sayang yuk, saya duluan ya, Mas. Dulu waktu bayi dapat ASI nggak sih? Live dari Studio 1 Rati TV, tentu saja kita masih dalam rangka Hari Batik Nasional. Bahasan kita masih tentang batik, menjaga kelestarian batik, kreatif mengembangkan motif batik Kebumen. Ya, mungkin di rumah ada yang sudah memiliki batik, kayaknya sekarang banyak yang memiliki batik. Tapi tadi kita juga bincang-bincang di bawah pas jeda pariwara, ada satu yang memang harus kita ingat bahwa tidak semua corak walaupun itu ada motif itu batik, karena nanti saya langsung tanya lagi bersama narasumbernya biar kembali kita mendapat pencerahan, biar sampai paham bagaimana sih kecintaan kita. Karena cinta batik tidak hanya pakai batik, aku udah cinta tapi tidak paham itu batik. Kayak saya juga ini nggak mudeng, saya pakai batik apa bu? Aduh, kasihan. Masih bersama narasumber kita tentu saja dari Ketua Dekranasda Kabupaten Kebumen, Ibu Bupati, Ibu Zuhro Yassid Mahfud, didampingi oleh Sekdin Perindak, Ibu Sri Mulyani, dan juga Kabid Pengembangan Perdagangan Perindak, Ibu Cici. Nah, Bu Cici tadi kayaknya di bawah kita agak menarik sekali lagi, mungkin diingatkan ke pemirsa, bedanya batik dengan kain bercorak batik. Nah, tuh, sekali lagi khasnya kalau kita biar tahu itu bahwa itu batik. Tadi saya juga sempat tanya ya, kalau biar kita tahu, orang awam nggak tahu kan susah. Nah ini sebenarnya bagaimana sih, mudahnya gimana tahu yang dikenakan Bu Cici itu batik atau bukan? Baik Mbak Ratih, ini kalian itu sosialisasi ya, karena gini, yang namanya batik itu kan ya kembali lagi ada filosofinya. Jadi ada pakemnya, kenapa ada batik Banyumasan, ada batik pesisir utara itu ya. Kalau kita kan pesisiran juga kalau di selatan pantai, tapi kalau Kebumen itu masih ada dari Yogyakarta, Yogyakarta juga ada Banyumasan, sehingga gambar ataupun motif itu bisa untuk menjadikan ciri dan identitas daerah tersebut. Kalau Kebumen itu identitasnya itu yang pasti itu yang tidak ada lain, yang gampang gampang diingat gitu ya, sirikit. Sirikit itu juga punya filosofi di mana Kebumen itu gambarkan itu sebagai daerah perairan. Di Kebumen itu ada sungai, ada laut, kemudian itu pembatas. Jadi itu adalah dulu lekuk-lekuk, ada isinya ikan. Jadi saya mengenal sirikit itu ada ikannya, ada bintang lautnya. Kemudian inilah kebanggaan Kabupaten Kebumen yang untuk jadi khas baik warna maupun coraknya. Isen-isennya itu memang beraneka ragam, ada menggambarkan batu, ada isi-isi yang tergenang di air. Itu karena potensi Kebumen itu ada melinjo, ada daun pundung, ada geringsing itu beras putah ya, apa bulat-bulat gitu ya. Kemudian ada beras putah atau mawut, ada ukel,
ukelnya itu macam-macam, ukel rantai, ukel apa ya itu, pokoknya beraneka ragam ukel kalau kita kupas. Kemudian ada suketan, karena itu juga ada yang terkena suket. Nah ini seperti itu. Ini menggambarkan kondisi alam. Iya, jadi kondisi alam Kebumen itu tertumpah di situ. Kemudian bedanya tadi antara baju bermotif itu bedanya batik apa bukan ya? Nah kalau motif kain yang bergambar itu tidak semuanya meskipun itu ya. Jadi ada motif batik. Ada misalnya kita punya penghasilan dari semangka, tapi itu ya tidak bisa digambarkan semangka wujud semangka. Kemudian burung, kalau di Kebumen itu burungnya pasti tidak wujud burung. Hanya sepintas seperti jadi makanya hidungnya, tusuknya, sayapnya itu kok seperti itu ya. Ini ciri khasnya Kebumen, beda dengan yang di pesisir utara itu ada terwarnai oleh budaya Cina dan warnanya pun lebih merah-merah. Di Kebumen juga ada yang warna merah-merah, yaitu motifnya gantangan itu di sekitar turunan Bambang Sari. Kemudian juga ada di Alian, itu namanya batik, dan warnanya semuanya merah gantangan. Ada juga jumputannya, terus ada di situ motifnya, istilahnya sendiri-sendiri. Berarti kalau banyak sekali ya. Cuma ini yang membedakan dalam arti gini, proses ya. Proses. Jadi kalau membatik itu adalah sebuah proses, di mana harus menggunakan malam dan canting. Kalau tidak dengan alat cap, tapi harus ada malamnya. Baik. Jadi kalau misalnya tekstil dalam arti printing itu tidak masuk kategori batik. Itu hanya hasil tekstil. Ngoten nggih. Industri ngoten, industri tekstil ngoten. Baik. Oke. Dan ya semoga saja ini bisa memberikan wawasan baru untuk kita bagaimana mengenal batik. Karena kita harus cinta batik, kita harus paham apa itu batik yang sesungguhnya. Dan baik, sekarang Bu Yani, kalau mengenalkan batik nih, hari batik biasanya langsung semua di story WA, di Facebook. Selamat Hari Batik, saya pakai batik. Hari batik saya pakai batik, foto cekrek-cekrek. Apakah kecintaan batik itu cukup dengan menggunakan baju batik? Atau mungkin rasa cinta bisa diimplementasikan dengan apa? Mungkin harapannya itu bagaimana? Apa cukup? Saya udah pakai batik loh. Ya, kalau ditanya cukup apa enggak, itu enggak. Cintaku padamu itu kan tidak hanya cukup di kata-kata saja, tapi juga dengan perbuatan. Begitu juga dengan batik. Jadi cinta dengan batik itu tidak hanya dipakai, tapi itu salah satu ya, salah satu cinta batik itu dengan menggunakan batik, memakai batik, baik itu untuk pakaian, untuk hiasan dan sebagainya. Tapi kalau cinta biasanya kan menyelami lebih dalam. Nah, maksudnya kalau cinta kepada batik tentunya juga mendalami batik itu apa sih, macamnya apa saja sih, macam-macam seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Mbak Cici. Nah, mungkin ke depan ini mudah-mudahan ya untuk anak-anak sekolah mungkin sudah ada sebagian, tapi itu biasanya hanya tugas keterampilan membuat batik yang dari kain kecil-kecil itulah. Mungkin itu salah satunya, itu juga termasuk untuk menanamkan cinta kepada batik kepada anak-anak dari dini. Nah, mungkin itu perlu dikembangkan kembali dengan membuat batik-batik seperti itu, terus sama dengan tadi ada filosofinya, ada jenis-jenisnya dan sebagainya. Mungkin itu juga untuk dibekali kepada anak-anak bahwa batik kita itu seperti ini, bahwa ini mengandung seperti ini. Jadi kan mereka lebih lebih tahu lagi, paham dan menghargai mungkin. Iya, cinta kan seperti itu. Paham dan menghargai. Paham dan menghargai. Saya sudah lupa itu. Iya. Jadi tidak hanya sekedar memakai, tapi
untuk memakai terus selfie dipasang di status itu juga salah satu mereka Kecintaan ya, iya, ya. mereka bangga memakai batik. Aku bangga pakai batik. Ini loh partisipasiku, partisipasi cinta saya kepada batik itu seperti ini. Nggak malu gitu. biasanya anak-anak muda kan, aduh kalau pakai batik berasa 10 tahun lebih tua. Iya. Itu kan. Ya, tapi sekarang sekarang lihat aja sekarang kalau kondangan. Banyak juga yang sudah pakai batik-batik, tapi modelnya itu kan macam-macam sekali. Betul. Sekarang batik Kebumen pun itu sudah, nah contohnya ini. Bu Willy ini. Iya, iya ini sudah Bu Willy punya ini mesti sudah khas ya. Ada tulisannya. Ya, jadi sudah dengan berbagai macam model model apa ya fashionnya, fashionable batik, gitu ya. Udah. Terus sekarang batik pun memang banyak untuk yang muda-muda biasanya lebih suka yang warnanya yang cerah, juga motifnya itu lebih apa ya dikreasi lah, tidak klasik seperti ini, tapi klasik seperti ini juga masih bagus mungkin di kombinasi mereka. Kombinasi iya, ya seperti itulah dikombinasi ya. Jadi tidak ketinggalan zaman atau tidak perlu merasa 10 tahun lebih tua. Nah, bukan 10 tahun lebih muda ya. Tapi juga, dengan kalau pakai batik-batik kayak gini kan begitu buka baju, aduh, kok rasanya langsung tambah umurnya ini. Iya, kalau sekarang banyak yang model-model apa ya milenial, tapi bahannya itu dari batik banyak. Baik, Bu Yani, cinta batik, apalagi untuk Kabupaten Kebumen, Disperindak dalam hal ini pasti ada kawasan-kawasan batik atau perlakuan khusus untuk para pengrajin batik biasanya. Apakah ada di Kebumen kawasan-kawasan batik yang memang dalam pantauan atau dalam binaan Disperindak sendiri? Ada. Kalau di Kebumen itu ada kawasan batik atau kampung batik itu di Gemek Sekti, dari Mertokondo, Mertakanda, Galor, itu kan Kebumen ya, Mertakanda, Ngalor, ya itu ada kawasan itu. Terus di Alian tadi di Kambangsari ya, itu ada. Tapi memang kelihatannya yang kawasan terbesar itu memang di itu. Berarti di Kebumen kota itu masuk Pejagoan atau Kebumen ya? Kebumen. Itu masih Kebumen. Kalau Pejagoan itu Kulon Kali. Kalau ini masih Wetan Kali. Baik, berarti untuk kawasan batik itu masih dominan di Kebumen kota, malah di kota ini. Ya, meskipun ada juga di daerah di Pejagoan itu ada daerah Peniron Jemur ya. Daerah Jemur itu juga ada. Iya, tadi saya lewat pas sepedaan. Sombong nih sepedaan sampai sana. Itu Kuat. di jembatan di jembatan juga di batik itu jembatannya. Ya, iya. Itu mungkin awal mau ada kawasan batik mungkin batik, di situ. Iya, di situ Terus dan juga sudah ini di sana itu sudah dicanangkan dicanangkan untuk kampung batiknya itu kan itu sudah dicanangkan. Di sana juga sudah tertata. Jadi kalau misalnya ada wisatawan atau edukasi untuk pendidikan anak-anak sudah bisa ke sana caranya batik, caranya apa, terus kalian kalau mau beli juga banyak. Nah, satu lagi Mbak Yani, untuk masalah kecintaan Dinas Perindak, maksudnya Kabupaten Kebumen untuk para pengrajin, ada sesuatu bagi mereka, mungkin ada pembinaan atau apa dan sebagai bantuan sudah diberikan untuk mereka para pengrajin batik? Kita ada pelatihan. Oh, ada pelatihan. Ada pelatihan itu biasanya melaksanakan bidang industri di Disperindak. Jadi ada pelatihan-pelatihan untuk membatik pemula, terus caranya bagaimana biar awet, terus nanti setelah jadi bagaimana fashionnya, modelnya mau dibikin apa. Oh, jadi biar awet. Saya ingat Tanuraksan. Kawasannya ya di daerah Tanuraksan itu ya saya ingat. Jadi ada pembinaan juga pelatihan dari dinas untuk para pengrajin supaya ada nilai jual plus bagi batik Kebumen. Ya, terus kemarin juga ada bantuan cap itu juga kemarin. Cap batik. Iya, cap batik di capnya itu yang manunya itu untuk. Kalau saya bilang kayak setrikaan itu. Iya.
betul. Iya. Ya, semoga semakin menyemangati para pengrajin batik Betul, dan iya. juga bisa masyarakat Kabupaten Kebumen mudah mencari batik. Karena beberapa sekarang saya juga suka dengar loh, ada yang tanya ke saya mau oleh-oleh batik buat Iya. kerabat yang di luar kota. Wah, jos Ya itu sudah loh. banyak itu yang seperti itu. Sekarang harganya WOW gitu tapi tetap istimewa. Iya. Baik, untuk Ibu Bupati, Ibu Zuhroh selaku Ketua Dekranasda, Ibu. Ya. Ini batik tadi disampaikan oleh Bu Cici, Bu Yani juga, peran serta pemerintah Kabupaten Kebumen juga tidak sedikit. Nah, sebagai upaya untuk mempromosikan ajang promosi batik di Kebumen untuk masyarakat, karena konsumsi batik Kebumen harapan kita tidak hanya untuk masyarakat Kebumen kan, tapi juga untuk masyarakat luas. Itu bagaimana dari Dekranasda? Terima kasih. Upaya Dekranasda ya untuk para pengrajin batik di Kabupaten mempromosikan Kebumen. hasilnya. Ya, itu kami mengupayakan memberikan pelatihan tadi, pembinaan para pengrajin batik itu agar supaya memberi nilai tambah untuk bisa mengembangkan batiknya secara halus ya, agar supaya bisa dipasarkan di pasar luas. Yaitu kami juga untuk mensosialisasikannya selalu mengadakan pameran di setiap hari jadi Kebumen ya, yaitu pameran PWK ya, Pesta Wirausaha Kebumen setiap hari jadi Kebumen, juga selalu aktif mengikuti pameran Jawa Tengah, yaitu pameran Kria. Juga kita memberikan Jateng Fair, mengikuti pameran Inakraf, Indokraft di JCC Jakarta. Oke, wah luar biasa, sudah sampai Jakarta promosinya ya. Dan apakah maksudnya reaksi ataupun tanggapan orang luar Kabupaten Kebumen, mungkin dari Jakarta atau tadi kan kemarin pameran di sana, tanggapannya bagaimana? Bagus, tertarik, langsung ada yang beli atau gimana nih Bu? Ya tentu menurut Bu Willy ya, yang sudah mewakili dari Kabupaten Kebumen, alhamdulillah katanya mendapat respon baik ya. Saya juga sempat melihat Ibu itu loh, fashion show loh, menggunakan batik Kebumen gitu. Itu acara apa itu Bu? Itu salah satu promosi loh, Ibu, fashion show. Nggak tahu, mungkin kayak Mbak Cici sama Mbak Yani juga nggak bakal bisa jalan tuh. Itu di mana? Iya, itulah rangkaian Hari Jadi Jawa Tengah ya, itu adalah gagasan Ibu Atikoh aja. Kami ikut andil di situ, aktif mengikut. Memang kami Dekranasda ini selalu ikut aktif mengikuti program provinsi juga pusat. Ya, itu diikuti oleh para OPD di Jawa Tengah, juga ibu-ibu bupati se-Jawa Tengah, dan kami ikut di situ. Waktu itu menggunakan batik Kebumen ya? Iya. Apakah semuanya memang menggunakan batik atau hanya Kebumen saja yang waktu itu menggunakan batik? Ya memang harus memakai batik. Oh, harus menggunakan batik. Iya, kita memamerkan batik daerah masing-masing. Batik daerah masing-masing, luar biasa, memang beragam sekali kasanah batik Indonesia saja ya. Setiap tempat punya batik khas yang paling terkenal biasanya itu Kalongan, dikit-dikit Pekalongan. Padahal ternyata itu bukan batik ya sebetulnya ya. Dari prosesnya engkleo ya. Itu dia. Baik, ternyata bincang-bincang kita seputar batik mengasihkan, jadi nggak sadar waktunya sudah habis. Baik, untuk itu sebelum kita pamit, mungkin diawali dari Bu Cici, nanti ke Bu Yani dan juga Bu Zuhroh untuk memberikan mungkin pesan atau himbauan, ajakan ke masyarakat tentang batik. Silakan Ibu. anak untuk terus menggunakan dan mencintai produk batik, khususnya batik Kebumen. Terima kasih. Khususnya batik Kebumen. Jadi batik ya, bukan printing. Baik, monggo. Ya, sama mungkin dalam rangka melestarikan atau mencintai budaya kita ya, terutama batik di sini. Kita berharap anak-anak masih dari dini, anak-anak itu juga sudah mengetahui masalah batik dan diterapkan mungkin pembelajaran di sekolah-sekolah
kaitannya dengan bermacam-macam batik dan berbagai macam jenis batik. Terima kasih. Monggo Ibu Zuhro. Terima kasih. Pada hari ini tanggal 2 Oktober 2020 kita merayakan Hari Batik Nasional. Tentu batik adalah warisan leluhur, warisan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kebumen sejak abad ke-19. Nah ini kita warga Kebumen tentu harus bangga ya punya para pengrajin banyak, pengrajin batik khususnya. Ini kita harus bersemangat mencintai batik dan menggunakannya. Oke, terima kasih sekali untuk pencerahan perbatikan hari ini. Sekali lagi untuk Bu Zuhro, Bu Yani dan Bu Cici, semoga apa yang kita sampaikan untuk pemirsa dan juga pendengar bisa menambah pemahaman kita tentang batik dan memberikan semangat untuk para pengrajin batik dan membuat anak-anak muda semuanya saja, apalagi kalau bukan kita yang mencintai batik, siapa lagi yang akan mencintai kita kalau bukan kita? Dan mari kita bela dan beli produk Kebumen. Saya Ratih Wardani dan teman-teman yang bertugas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.